Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali, Sobat IP yang saya hormati, adik-adik mahasiswa yang saya cintai. Hari ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan mata kuliah statistika, di mana pada hari ini akan kita masuk ke materi pertemuan ke-15, di mana topik yang akan kita bahas pada hari ini adalah regresi linear, ya. Jadi eh, dalam pembahasan ini kita akan membahas tentang regresi linear, di mana bentuk sederhananya sudah kita gambarkan, sudah dibahas sepintas pada pertemuan yang kedua. Ya, pada pertemuan kedua kita sudah menyinggung, sudah membahas sedikit tentang apa itu yang dimaksud dengan regresi linear. Ya, hari ini kita akan kembali memperdalam, ya, memperluas pembahasan tentang regresi linear, di mana kita awali dengan pengertian daripada regresi linear, dilanjutkan dengan kegunaan daripada regresi linear, kita lanjutkan dengan asumsi dan persyaratan analisis regresi linear, kita lanjutkan dengan uji signifikansi, kita lanjutkan dengan contoh-contoh soal dan pembahasannya, dan kemudian diberikan soal-soal latihan untuk dikerjakan di rumah. Ya, jadi kira-kira itu yang kita akan bahas dalam pertemuan hari ini. Kita akan mulai. Ya, jadi eh, dalam pembahasan hari ini kita akan masuk ke materi tentang pengertian daripada regresi linear. Kita lihat apakah pengertian regresi linear yang sesungguhnya sudah disinggung, sudah dibahas pada pertemuan-pertemuan awal, tapi di sini akan kembali diperluas atau diperdalam. Istilah regresi linear atau istilah regresi pertama kali digunakan dalam statistik oleh Sir Francis Galton pada tahun 1877. Galton membuat penelitian yang menunjukkan bahwa sifat tinggi badan anak yang dilahirkan ternyata menurun atau regres dari tinggi badan orang tuanya. Ya, ini hampir mirip-mirip dengan genetika, ya. Ya, dan itu memang persoalan genetika. Kemudian Galton menggunakan kata regresi untuk menamakan analisis proses prediksi keterkaitan antara variabel tinggi badan anak dengan tinggi badan orang tuanya. Perkembangan selanjutnya, para peneliti menggunakan istilah multiple regression atau regresi berganda untuk menjelaskan pengaruh beberapa variabel bebas atau independen terhadap variabel terikat atau dependen. Ya. Jadi
pembahasan kita ini akan diakhiri dengan multiple regression atau regresi berganda, yaitu di pertemuan ke-16. Ya, kita akan tutup dengan yang namanya regresi berganda, karena tidak lengkap pembahasan tentang statistik, tentang materi statistika kalau tidak disertakan pembahasan tentang regresi linear maupun regresi berganda. Maka materi ini saya akan tambahkan, saya akan upload dan akan saya bagikan kepada mahasiswa sebagai pelengkap, meskipun ya mahasiswa sudah selesai melaksanakan ujian akhir semester. Ya, apa kegunaan daripada regresi dalam penelitian? Kegunaan regresi dalam penelitian salah satunya adalah memprediksi nilai variabel terikat, biasanya dinotasikan dengan huruf Y, apabila variabel bebas yang biasanya dinotasikan dengan huruf X telah diketahui. Analisis regresi adalah analisis satu arah atau non-rekursif. Kemudian di sini ada asumsi umum, ya, ada asumsi dan persyaratan untuk analisis regresi. Pertama adalah data yang dianalisis jenis data interval atau rasio. Kemudian data dipilih secara random, dan kemudian data yang dihubungkan berdistribusi normal, dan data yang dihubungkan berpola linear, dan kemudian data yang dihubungkan mempunyai pasangan yang sama sesuai dengan subjek yang sama. Dalam analisis regresi, variabel bebas dapat pula disebut dengan istilah prediktor, dan variabel terikatnya sering pula disebut dengan istilah kriterium. Apa itu regresi linear sederhana? Ya, jadi regresi linear sederhana ini artinya kita mengabaikan pengaruh-pengaruh yang sifatnya rumit, ya. Jadi kita hanya mempertimbangkan sejumlah pengaruh, sejumlah parameter-parameter yang sangat dominan, ya, untuk mempengaruhi variabel dependen. Di sini dikatakan bahwa regresi linear sederhana adalah regresi yang memiliki satu variabel independen dan satu variabel dependen. Ya. Jadi hanya ada satu variabel independen dan satu variabel dependen, bahwa perubahan-perubahan pada variabel dependen hanya ditentukan oleh satu buah variabel bebas. Ya, jadi ini kalau sudah lebih daripada satu buah variabel bebas, maka kita katakan sebagai regresi berganda. Analisis regresi sederhana ini bertujuan untuk menguji pengaruh antara variabel X terhadap variabel Y. Variabel yang dipengaruhi disebut dengan variabel dependen, sedangkan variabel yang mempengaruhi disebut sebagai variabel independen.
Bagaimana bentuk persamaan daripada regresi linear sederhana? Ya bentuk persamaannya ya sederhana. Ya, jadi kita tulis bahwa Y itu sama dengan A ditambah BX. Jadi Y sama dengan A ditambah BX ditambah E. Diperhatikan pada pembahasan di awal-awal pertemuan, kita membatasi bahwa regresi linear sederhana itu bentuknya adalah berbentuk garis lurus, persamaan garis lurus. Jadi kita tidak membahas tentang yang namanya error, ya. Di sini ditambahkan sebuah variabel, sebuah uh, konstanta, ya, sebuah nilai yang disebut dengan error. Ya. Di mana Y adalah variabel dependen, A adalah konstanta, B adalah koefisien variabel independen, X adalah variabel independen, dan E adalah error. Ya, jadi sederhana. Ya, bentuk daripada persamaan linear, regresi linear sederhana itu adalah ya sederhana seperti ini. Bagaimana menentukan besar daripada konstanta A dan konstanta B? Ya, di awal-awal pertemuan kita katakan bahwa, coba kita balik, kita katakan bahwa A itu, ya, A itu adalah perpotongan, ya. A itu adalah nilai perpotongan, jarak perpotongan terhadap variabel sumbu vertikal atau variabel dependen, ya, perpotongan pada sumbu vertikal, ya, itu disebut sebagai A, ya, disebut sebagai A. Ini perpotongan, yaitu di dalam pembahasan di awal-awal pertemuan kita. Sementara B itu adalah gradien arah. Ya, perlu diingat kembali, A adalah perpotongan dengan sumbu Y, sementara B adalah gradien arah. Ya, tidak bertentangan. Ini juga seperti itu. Ya. Oke, bagaimana cara menentukan A? Cara menentukan A ditentukan dengan formula A sama dengan sigma Y. Biasanya sebuah data kita harus sajikan dalam bentuk tabel-tabel supaya kita bisa melihat, ya, bagaimana Y-nya, bagaimana sigma Y-nya, bagaimana X-nya, bagaimana sigma X-nya, bagaimana X kalau dikuadrat, bagaimana kalau X dikali Y lalu di sigma jumlahkan, bagaimana kalau X kuadrat kemudian dijumlahkan, dan seterusnya. Kita sajikan dalam bentuk tabel sehingga memudahkan di dalam perhitungan. A sama dengan sigma YI dikali sigma XI kuadrat dikurang sigma XI kali sigma XI YI dibagi dengan N sigma XI kuadrat dikurang sigma XI kuadrat. Itu adalah titik perpotongan dengan sumbu X-nya, sumbu Y-nya, sumbu vertikalnya sebagai variabel dependen, ya, sebagai variabel dependen. Sementara B adalah dia di penentu arah, ya, gradien arah, di mana cara menghitungnya digunakan formula seperti ini. B sama dengan N sigma XI YI dikurang sigma XI dikali sigma YI dibagi N sigma XI kuadrat dikurang sigma XI kuadrat, di mana N adalah jumlah data. Ya. Ilustrasi sederhana kita berikan dalam bentuk contoh sebagai berikut. Bagaimana kalau koefisien regresi itu bertanda negatif? Misalnya di sini adalah kita akan melihat pengaruh stres kerja terhadap kinerja pegawai PT Guten Morgen Indonesia.
Jika kita andaikan bahwa X1 sama dengan variabel stres kerja dan Y adalah variabel kinerja, maka contoh hasil output regresinya adalah sebagai berikut. Misalnya, Y sama dengan 1,278 dikurang 0,381 X1. Maka di sini konstantanya, konstanta A-nya adalah 1,278, yang artinya bahwa apabila stres kerja sama dengan 0, maka tidak ada perubahan. Maka kinerja pegawai PT Gutenbergen Indonesia sebesar 1,278. Koefisien regresi stres kerja B sama dengan minus 0,381. Artinya bahwa koefisien regresi negatif atau berlawanan sebesar 0,381. Ya. Jika stres kerja meningkat sebesar satu satuan, maka kinerja pegawai PT Gutenbergen Indonesia akan menurun sebesar 0,381. Artinya, jika stres kerjanya naik sebesar 0,381, maka kinerjanya justru akan menurun sebesar 0,381. Nah, bagaimana kalau dia positif? Ya, kita lihat. Koefisien regresi bertanda positif. Juga dalam kasus yang sama kita tulis, tapi kita menulisnya dengan Y dengan tanda positif, ya. Y sama dengan 1,278 ditambah 0,381 X1. Di mana di sini konstanta A adalah 1,278, artinya bahwa apabila motivasi sama dengan 0, maka kinerja pegawai PT Gutenbergen Indonesia sebesar 1,278. Koefisien regresi motivasi B sama dengan 0,381. Kalau tadi negatif, maka sekarang positif. Ya. Dapat dipahami secara grafis bahwa negatif itu artinya arahnya ke bawah, ya, dan positif tentu arahnya ke atas. Artinya bahwa koefisien regresi positif sebesar 0,381 jika motivasi meningkat sebesar satu satuan, maka kinerja pegawai PT Gutenbergen Indonesia juga akan meningkat sebesar 0,381. Artinya jika motivasi naik sebesar 0,381, maka kinerjanya juga akan meningkat sebesar 0,381. Jadi di sini yang tadi kita berbicara dalam kasus stres, ya, jadi bertambah negatif, maka sekarang kita berbicara dalam kasus motivasi yang notabene-nya adalah bertanda positif. Gitu. Bagaimana langkah-langkah analisis dan uji RLS? Ya. Jadi akan ada langkah-langkah di dalam pengujian regresi linear sederhana. Yang pertama adalah menentukan tujuan dari analisis regresi linear sederhana. Yang kedua adalah mengidentifikasi variabel prediktor dan variabel respons. Yang ketiga adalah melakukan pengumpulan data dalam bentuk tabel. Yang keempat adalah menghitung si kuadrat, X kali Y, dan total dari masing-masingnya.
Kemudian yang kelima adalah menghitung A dan B menggunakan rumus yang telah tadi ditentukan. Dan yang berikutnya adalah membuat model persamaan garis regresi. Dan berikutnya melakukan prediksi terhadap variabel prediktor atau respons. Dan yang terakhir adalah uji signifikansi menggunakan uji T dan menentukan taraf signifikansi. Itu adalah langkah-langkah yang dilakukan dalam uji regresi linear sederhana. Dicontohkan di sini suatu data penelitian tentang berat badan 10 mahasiswa yang diprediksi dipengaruhi oleh konsumsi jumlah kalori per hari. Bagaimana menganalisis kasus ini? Untuk menganalisis kasus ini, hal-hal yang harus dilakukan adalah menentukan tujuan. Di mana tujuannya? Apakah konsumsi jumlah kalori per hari mempengaruhi berat badan mahasiswa? Di mana variabel-variabelnya terdiri dari X sebagai variabel bebas atau prediktor, dan juga ada variabel tidak bebas atau respons. Ya, di mana ya variabel bebasnya, prediktornya adalah jumlah kalori per hari, sementara variabel tidak bebasnya itu adalah berat badan. Tersaji data-data penelitian seperti dituliskan di data ini, di mana ada 10 mahasiswa yang diambil datanya dengan konsumsi jumlah kalori per hari. Sudah tersaji dalam bentuk data ini, dan bagaimana berat ya badannya. Bagaimana kita melihat berat badan dari masing-masing mahasiswa. Maka dicatat di sini berat badannya sekian untuk konsumsi sekian dengan nama Dian dan seterusnya. Ya, nanti di sini kita akan buat tabel perhitungannya, di mana perhitungannya pertama penyajian tabel X sebagai kalori per hari, jumlah konsumsi kalori per hari, ya, jadi dari sesuai dengan tabel ini lalu dijumlahkan. Kemudian ini dikuadratkan, X ini dikuadratkan, ya, masing-masing X, nilai X dikuadratkan kemudian dijumlahkan. Lalu kita hitung berapakah Y-nya. Y-nya diperlihatkan di tabel ini sebagai berat badan. Kita hitung lagi Y kuadratnya. Jadi Y-nya jumlahnya, kemudian Y kuadrat jumlahnya, dan X kali Y. Jadi X kali Y. X kali Y. Jadi 530 kali 89, 300 kali 48, 358 kali 56, dan seterusnya. Kita dapatkan ini dan jumlahnya ini. Hasil perhitungan. Ya, ini hasil perhitungannya, di mana B dihitung dengan formula B yang kita sudah uh, tulis tadi, kita sudah perlihatkan tadi. Maka hasil perhitungan menunjukkan bahwa B itu ada di angka 0,14892. Dijadikan 3 desimal bilangan desimal, maka itu sama dengan 0,149. Dan A-nya dihitung berdasarkan formula yang tadi sudah diperlihatkan, dihitung berdasarkan tabel yang kita sudah buat, maka didapatilah A-nya itu adalah 2,608. Titik potong dengan sumbu Y kalau itu kita nyatakan
dalam koordinat kartesius. Maka bentuk grafiknya seperti ini, ya, seperti ini lurus. Ya, seperti ini, di mana titik potong dengan sumbu YA itu di sini, gradien arahnya adalah ini, yaitu B, yaitu rasio antara perubahan segmen vertikal terhadap segmen horizontal. Ya, jadi itulah hasil perhitungan, dan itulah hasil disajikan dalam bentuk grafik. Untuk mengukur kekuatan hubungan antara variabel prediktor X dan respon Y, dilakukan analisis korelasi yang hasilnya dinyatakan oleh suatu bilangan yang dikenal dengan koefisien korelasi. Ya, sudah dibahas pada materi pertemuan yang lalu sebelumnya. Biasanya analisis regresi sering dilakukan bersama-sama dengan analisis korelasi. Persamaan koefisien korelasi atau disimbolkan dengan R dinyatakan oleh R sama dengan N sigma XI kurang sigma XI kali sigma XI dibagi dengan akar dari N sigma XI kurang sigma XI kuadrat kali sigma YI kuadrat kurang sigma YI kuadrat. Kita dapati, kita masukkan nilai-nilai berdasarkan tabel yang kita sudah buat tadi, didapati hasil daripada koefisien korelasi R sama dengan 0,95. Apa artinya ini? Disimpulkan bahwa nilai di atas memberikan arti bahwa hubungan variabel bebas prediktor atau prediktor yaitu X dengan variabel tidak bebas atau respons yaitu Y adalah sangat kuat. Adalah sangat kuat. Prosentasenya 95%. Jadi berat badan memang sangat dipengaruhi oleh konsumsi jumlah kalori per hari. Bagaimana koefisien determinasi? Ya. Koefisien determinasi dapat ditentukan dengan mengkuadratkan koefisien korelasi. Dari contoh kasus di atas, maka koefisien determinasinya adalah kuadrat dari 0,95, hasilnya adalah 0,90. Nilai ini berarti bahwa 90% variabel bebas atau prediktor X dapat menerangkan, menjelaskan variabel tak bebas atau respons Y. Dan 10% dijelaskan oleh variabel lain. Ya. Lalu langkah selanjutnya adalah melakukan uji signifikansi dan hipotesis. Pengujian hipotesis di sini dimaksudkan untuk melihat apakah suatu hipotesis yang diajukan ditolak atau diterima. Hipotesis merupakan asumsi atau pernyataan yang mungkin benar atau salah mengenai suatu populasi. Dengan mengamati seluruh populasi, maka suatu hipotesis akan dapat diketahui apakah suatu penelitian itu benar atau salah. Untuk keperluan praktis, pengambilan sampel secara acak dari populasi
akan sangat membantu. Dalam pengujian hipotesis terdapat asumsi atau persyaratan istilah hipotesis nol. Hipotesis nol merupakan hipotesis yang akan diuji, dinyatakan oleh H0 dan penolakan H0 dimaknai dengan penerimaan hipotesis lainnya yang dinyatakan oleh H1. Sudah dijelaskan di bagian awal dari pengujian hipotesis, ya. Ini hanya sekedar mereview lagi, pengulangan lagi tentang bagaimana bentuk uji signifikansi dan hipotesis. Uji hipotesis yaitu kita berhubungan dengan parameter H0 dan parameter H1, di mana H0 itu adalah hasil analisis itu ditolak, dan H1 itu menyatakan hasil analisis diterima. Jika telah ditentukan koefisien determinasi R kuadrat, maka selanjutnya dilakukan uji signifikansi hipotesis yang diajukan. Uji ini dapat menggunakan uji T, uji F, uji Z, atau uji C kuadrat. Dengan uji signifikansi ini dapat diketahui apakah variabel bebas, yaitu prediktor atau independen, berpengaruh secara signifikan terhadap variabel tidak bebas atau respons atau dependen, yaitu Y. Arti dari signifikan adalah bahwa pengaruh antara variabel berlaku bagi seluruh populasi. Dalam modul ini hanya dibahas uji signifikansi menggunakan uji T. Jadi jangan lagi berpikir ini kenapa pakai uji T, ini kenapa pakai uji Z dan uji C kuadrat. Ya, di sini kita bisa lakukan uji Z, bisa juga kita lakukan uji T, bisa juga kita lakukan uji F dan uji C kuadrat. Tapi di penyajian materi ini kita hanya mensimulasikan pengujian dengan menggunakan uji T. Bagaimanakah langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam uji T pada regresi linear? Pertama adalah menentukan hipotesis H0 di mana beta sama dengan 0, yaitu variabel X tidak berpengaruh signifikan atau nyata terhadap Y. Atau H1 di mana beta tidak sama dengan 0, yaitu variabel X berpengaruh signifikan atau nyata terhadap Y. Kemudian langkah yang kedua adalah menentukan tingkat signifikansi atau alfa. Tingkat signifikansi alfa yang sering digunakan adalah alfa sama dengan 5%. Ya, alfa sama dengan 0,05 untuk satu sisi, tapi kalau untuk dua sisi itu dia menjadi 10%. Kemudian menghitung nilai T hitung menggunakan rumus T sama dengan R akar N kurang 2 dibagi dengan akar 1 kurang R kuadrat. Ya. Kemudian menentukan darah penolakan H0 atau darah kritis. Bentuk pengujian dua arah sehingga menggunakan uji T dua arah H0 akan ditolak jika T hitung lebih besar daripada T tabulasi, ya, atau minus T hitung lebih kecil dari minus T tabulasi. Berarti H1 diterima. H0 akan diterima jika minus T hitung lebih kecil daripada T tabulasi, lebih kecil daripada T hitung. Sorry, tabulasi bukan tabel, bukan tabulasi, tabel, ya.
Jadi saya ulang, menentukan daerah penolakan H0 daerah kritis atau daerah kritis, bentuk pengujian dua arah sehingga menggunakan uji T dua arah, di mana H0 akan ditolak jika T hitung lebih besar dari T tabel, atau minus T hitung lebih kecil dari minus T tabel. Berarti H1 diterima. H0 akan diterima jika minus T hitung lebih kecil dari T tabel, lebih kecil dari T hitung. Berarti H1 ditolak. Perhatikan secara bagian diagram bahwa daerah yang diarsir adalah daerah yang ditolak, dan daerah yang bukan diarsir adalah daerah yang diterima. Yang kelima adalah menentukan T tabel, yaitu menggunakan tabel uji T, ya, di apa ini student, T student, ya, dia dalam biran, ya, nanti kita bisa buat, ya, kita bisa buat, ya, mudah-mudahan kita ada waktu lagi untuk membuat ini, ya, bagaimana cara membuat tabel uji T. Tabel uji T untuk A sama dengan 5% dan derajat kebebasan DF sama dengan N kurang K. N sama dengan jumlah sampel atau pengukuran, sedang K adalah jumlah variabel bebas ditambah dengan variabel terikat. Jadi jumlah variabel dua-duanya yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Kemudian yang keenam, kriteria pengujian nilai T hitung dan T tabel. Bila nilai T hitung lebih kecil dari T tabel, maka H0 diterima, H1 ditolak. Bila nilai T hitung lebih besar daripada T tabel, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Langkah terakhir adalah mengambil kesimpulan hasil uji signifikansi. Maka, ya, dari contoh yang kita sudah kerjakan tadi di atas, diterapkan dengan uji signifikansi uji T, kembali, ya, kita akan menghitung dari R kuadrat, di mana R kuadrat tadi kita sudah menghitung sebesar 0,95 dengan koefisien korelasi R sama dengan 0,95, jumlah data N sama dengan 10, hipotesis yang diasumsikan sudah ditentukan, yaitu beta sama dengan 0, beta tidak sama dengan 0. H0 itu sedemikian beta sama dengan 0, di mana variabel X tidak berpengaruh secara signifikan atau nyata terhadap Y. HT sedemikian beta tidak sama dengan 0, di mana variabel S berpengaruh signifikan terhadap Y. Maka tingkat signifikansinya alfa sama dengan 0,5%. Biasa kita gunakan nilai T hitung, kita hitung sama dengan R akar N kurang 2 dibagi akar 1 kurang R kuadrat sama dengan 0,95 akar 10 kurang 2 dibagi akar 1 kurang 0,90 diperoleh sebesar 8,497, ya, 8,497. Derajat kebebasannya DF sama dengan kurang K, berarti 10 kurang 2 sama dengan 8. Dengan menggunakan tabel uji T, ya, student, untuk taraf signifikan A sama dengan 5% sama dengan 0,05 dan DF sama dengan 8, maka diperoleh nilai T pada tabel yaitu T tabel sama dengan 2,306. 2,306. Membandingkan T hitung dengan T tabel, T hitung lebih besar daripada T tabel, yaitu 8,497.
dan itu lebih besar dari 2,306, ya, besar dari 2,306, sehingga disimpulkan bahwa nilai T hitung lebih besar dari T tabel, sehingga dikatakan bahwa ada pengaruh nyata atau signifikan variabel prediktor X terhadap variabel respons Y dengan taraf signifikansi 5%. Ya. Nah, kemudian dikasih atau diberikan latihan soal untuk dikerjakan sebagai latihan di rumah. Ada 2 soal di sini, ya, tinggal dibaca, ya, hasil pengukuran di tabel. Dan soal kedua, ya ini, ya. Jadi ada 2 soal sebagai latihan, disisakan sebagai latihan untuk menguji, ya, untuk mengetahui, ya, untuk melatih, ya, cara-cara berhitung statistik sebagaimana yang sudah tadi dicontohkan. Saya kira demikian, demikian pembahasan yang saya bisa berikan hari ini tentang materi regresi linear, ya. Silakan dilatih, silakan dicoba, dibaca lagi, didengarkan lagi, dicermati kembali, ya, dicermati kembali, kemudian kerjakan soal-soal. Jika ada yang kurang jelas, ya, jika ada yang kurang jelas, silakan ditanyakan, dituangkan pertanyaannya melalui atau pada kolom komentar di video ini, ya, tuliskan pertanyaannya, ajukan pertanyaannya. Insya Allah saya akan berusaha menjawabnya, meluangkan waktu untuk menjawabnya kalau saya bisa jawab. Ya, kalau tidak bisa jawab, saya akan cari lagi, ya, saya akan ya, kalau saya tidak bisa jawab, saya katakan kepada mahasiswa ini belum ketemu, ya. Jadi saya kira itulah yang saya bisa jelaskan, ya. Itulah yang saya bisa jelaskan dalam pertemuan ke-15 ini sebagai pelengkap. Ini pelengkap dari materi-materi yang sudah dijelaskan sebelumnya. Tetap berikan dukungannya untuk keberlanjutan video-video pembahasan materi perkuliahan ini, ya. Berikan dukungannya dengan cara klik subscribe bagi yang belum, ya, bagi yang belum subscribe, like and share, ya. Saya kira pertemuan kita cukup sekian. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kalau ada kurang, tentu itu asalnya dari kelemahan saya sebagai manusia. Kalau ada benarnya, itu benar-benar petunjuk dari Yang Maha Kuasa. Demikian pertemuan kita hari ini saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.